Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Pasha Arno SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan Swasta Milenial dan Generasi Z di Kabupaten Karawang. Di sini saya sendiri bernama Tiara Nindaulia dengan NPM 2010-6310-245, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Latar belakang, pada bulan September 2020, sensus penduduk 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2,44 juta jiwa. Terjadi peningkatan terus-menerus dari sensus penduduk sebelumnya, dengan peningkatan 311,29 ribu jiwa dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Meski terdapat adanya peningkatan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun mengalami penurunan sebanyak 1,33% dari tahun 2010 hingga 2020 dibandingkan pada periode 2000 sampai 2010 yang sebesar 1,76%. Ketika jumlah populasi produktif mencapai tingkat yang signifikan, struktur demografi yang menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, diketahui bahwa milenial dan generasi Z di Kabupaten Karawang sangat mendominasi. Dari total penduduk 2,44 juta jiwa, milenial berjumlah 27,34% dan generasi Z berjumlah 27,15%. Mereka termasuk dalam kelompok generasi yang produktif, memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seiring evolusi waktu, perkembangan tatanan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh work-life balance terhadap turnover intention karyawan swasta generasi Z dan milenial di Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan swasta generasi Z milenial di Kabupaten Karawang. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu, ada dari Prayogi et al. 2019, yaitu judulnya Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Turnover Intention. Hasilnya yaitu variabel work-life balance berdampak negatif dan signifikan terhadap variabel turnover intention kepada pegawai account officer Bank Syariah di Kota Medan. Yang kedua adalah Bang dan Ardianti tahun 2021. Dengan penelitian yang berjudul The Effect of Work-Life Balance and Work Stress on Turnover Intention with Job Satisfaction as a Mediator at Anti-Corruption Institution in Indonesia. Hasilnya itu variabel work-life balance berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap variabel turnover intention kepada pegawai dokter spesialis dan karyawan administrasi. Kedeputian Penegakan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. Di sini ada kerangka berpikir yaitu manajemen oleh George R. Terry 1997. Ada manajemen sumber daya manusia yaitu oleh Hasibuan 2014. Ada fungsi manajemen sumber daya manusia Hasibuan 2014. Work-life balance oleh Mardianti et al. 2021, stres kerja Haras et al. 2020, dan turnover intention Siregar 2006.
Sumbernya dikaji dari berbagai sumber tahun 2023. Di sini ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu work-life balance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Yang kedua, ada hipotesis kedua, stress kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua ada populasi, yaitu peneliti menentukan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan swasta milenial dan generasi Z di Kabupaten Karawang dengan jumlah 117 orang. Sampelnya yaitu dengan demikian maka jumlah sampel data pada penelitian ini berjumlah 117 orang karyawan swasta, milenial, dan generasi Z di Kabupaten Karawang. Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada dengan melakukan observasi, yang kedua ada kuesioner, dan yang ketiga studi kepustakaan. Nah, yang terakhir ada pengujian keabsahan data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada asumsi klasik, uji asumsi klasik, dan yang ketiga ada transformasi data. Yang keempat ada teknik analisis data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.